A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Belajar lagi kita. Setelah kemarin kita membahas tentang 3 tingkatan, yaitu diuji, dipercaya, lalu diangkat derajatnya. Siapa yang tidak mau diuji, berarti dia tak mau tinggal di dunia. Dan ujian itu bikin orang mulia atau bikin orang jadi hina. Bilimtihani yukramul mar'u au yuhan. Dulu di Gontor dia kasih tahu bahwasanya dengan ujian itu seseorang akan dimuliakan atau dihinakan. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Oh, al-lail. Al-fajr. Nih, fa'ammal insanu, coba buka 89 ayat 15. Kemarin belum bisa buka ayatnya. Fa'ammal insanu, dapat? Idza mabtalahu. Ini masih lanjutan ya Bang Kakak ya. Karena kemarin belum selesai, enggak bisa bukakan ayat karena kondisinya sedang bukan enggak bisa bukakan ayatnya, maksudnya nampilkan slide-nya gitu. Nah, kalau ini kan hari ini di YouTube Abang Kakak bisa lihat. Kemarin karena YouTube-nya pakai Zoom saja. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Jelas selamat amal solehnya. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama. Fa akramahu wa na'ama. Diuji, dipercaya, diangkat derajatnya. Belumlah sampai kepada level diangkat derajat, baru di level ujian kita udah sangka buruk atau salah respon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat kita akhirnya babak belur menjalani hidup ini. Salah satu cara yang menurut Quran gitu ya. Dan Quran jelaskan ini 2 kelompok manusia, yaitu kalimat fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Jadi dikasih nikmat, dimuliakan dia, lalu Allah kasih dia kenikmatan, maka dia akan bilang Allah itu sudah memuliakan dia. Ini akan kita temui di sekitar kita. Ini akan kita temui di samping kiri kanan kita. Kita akan dengar kalimat-kalimat begini. Berapa banyak orang yang langsung memuji-muji Allah pada saat ekspektasi sesuai kenyataannya.
Maka dia bilang, alhamdulillah Ustaz, Allah tuh baik sekali. Salah ini, enggak, bagus. Tapi yang jadi masalah selanjutnya di ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, kalau kita compare dengan ayat kemarin waktu kita di Malang, tabarakalladzi, waktu masih bahas juz 29, kalau abang kakak masih lupa, tabarakalladzi biyadihil mulk. Biyadihil mulk, di tangannya kekuasaan. Keputusan yang masih belum jelas, apakah dikasih A, dikasih B, tapi biyadihil mulk. Lalu Allah bilang di ayat yang lain, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang di tangan Allah itu yang buruk-buruk. Semua yang di tangan Allah yang terbaik. Cuma memang otak dan ilmu kita belum sampai. Makanya cepat sekali kita memutuskan, ibtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Apa poin penting hari ini abang kakak? Sebelum memutuskan, sebelum menjudge, mundurlah beberapa langkah, tahan dulu. Kemarin ada sempat baca ya. Nih, tulisannya kayak gini. Inilah standar TikTok. Beliau bilangnya gini. Ini standar TikTok yang kata orang benar. Nah, Ida Ayuri ya postingannya. Marah dengan seseorang, pikir dulu sebelum bicara. Jika dia lebih muda, hitung dulu sampai 10 baru bicara. Jika dia seumuran denganmu, hitung dulu sampai 30 baru bicara. Jika dia lebih tua, hitung dulu sampai 50 baru bicara. Jadi kalau lagi marah, suruh hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru ngomong. Kalau sama seumuran, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20, 30. Baru ngomong. Sama orang tua, mama kita atau apa, hitung sampai 50. Jika dia istri Anda, hitung terus, jangan bicara. Ini kontennya dia tuh viral tuh karena gini. Pokoknya suami itu bodoh, suami itu salah. Suami itu harus mengerti terus. Makanya viral kontennya. Banyak yang suka. Nah, jika dia suami Anda, bicara terus, jangan ngitung. Ini buku belajar jadi calon penghuni neraka namanya. Nama tutorial buku ini. Suka kan orang-orang konten-konten kayak gini? Suka. Bercanda ya man, serius banget sih ya man. Iya, saya juga bercanda. Mana ada judul buku tutorial calon penghuni neraka? Mana ada mau beli? Jadi gimana kalau dia lebih tua? Hitung dulu sampai. Jika dia istri Anda, hitung terus. Jangan bicara. Gitu papi. Tapi jika dia suami Anda, merasa terwakilikah abang kakak dengan kalimat ini? Itu ngajarin durhaka sama suami ayaman. Ya, masih ada orang-orang yang ngerti durhaka hari ini? Hah? Masih ada yang tahu bahwasanya suamimu pintu surgamu? Masih? Masih ada gak? Iya ke? Coba ulang ayatnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi kalau Allah uji dengan disempitkan rezekinya, satu aja,
Fakodaro itu kan kayak ditakar gitu. Biasa dapat 5, toto dapat 3. Berkurang 2. Selama ini tidak pernah dikurangi sama Allah. Bagus saja. Terus dia bilang apa? Tuhanku telah cepat memutuskan. Terlalu cepat menyimpulkan. Nah, itulah kira-kira judul SMK kita kali ini. Abang kakak, ayah bunda, kalau ada kejadian, apapun itu, tunggu sebentar. Latih, lalu bilang, kira-kira Allah mau kasih hadiah apa ya di balik kejadian ini? 1. Ini latihan khusus. Ayah kan belajar sampai sekarang. Sampai hari ini masih belajar. Kan SMK ini kita belajar sama-sama. 1. Kira-kira Allah mau kasih hadiah apa? Kira-kira gimana kalimatnya? Allah mau kasih hadiah apa setelah kejadian ini? Lalu yang kedua, apa pelajaran yang saya dapat dari kejadian ini? Saya bilang berkali-kali, kalaulah Allah izinkan saya bisa balik lagi ke Kuala Lumpur dan bertemu dengan orang yang punya rumah itu, saya akan datangin. Tapi qadarullah, saya tidak tahu alamatnya dah, di mana rumahnya. Mau ucapkan terima kasih saya. Sama abah yang beli 40 ringgit, saya berterima kasih juga. 10 ringgit dapat 4 lembar warna merah itu. Berterima kasih. Tapi saya akan banyak lebih berterima kasih kepada orang yang tidak jadi ngasih uang 150 ringgit itu. Dari situ saya belajar tentang hidup dan kehidupan. Abang, kakak, ayah, bunda, coba jawab jujur. Mana yang bisa lama bertahan dalam hati kita, terutama di fase-fase kehidupan? Mengingat-ingat kesenangan atau mengingat-ingat fase-fase sulit? Hah? Yang akan jadi cerita tuh apa? Nah iya, Bang Ipan ngantar keluarga ke bandara. Belum balik ke Bandung, dapat info. Keluarga, pesawat yang ditumpang jatuh. Saya dapat info sudah dalam pesawat. Mau ke Jakarta, pesawat ini berangkat ke Pontianak. Apa rasanya dalam pesawat yang akan berangkat ke Jakarta dan itu dapat info bahwasanya pesawat yang sebelumnya kecelakaan. Lah, saya kan tak bisa tidur jadinya. Atau saya mau turun dari pesawat itu. Udah di dalam pesawat saya baru diinfokan, "Bang, pesawat, ya Allah, aku udah dalam pesawat." Udah pasrah udah. Kalau memang dipisah sama anak istri, ya kan, nanti ketemu lagi lah kita di ini. Mana tahu kan? Dan Allah takdirkan saya ketemu Bang Ipan pertama kali, ya kan, nemankan dia di bandara saat mungkin kakinya tidak jejak di bumi waktu itu. Kalau bahasa orang Pontianak, hilang-hilang di mata. Macam mana tak hilang di mata? Insta story-nya masih. Kami balik dulu ya. Tapi saya bilang, Bang Ipan waktu itu, "Bang," saya bilang, "ini pesan dari Allah. Abang ngurus anak yatim. Sekarang abang jadi yatim. Abang tahu rasanya tak punya orang tua. Cemana abang jadi ayah buat anak yatim sebanyak-banyaknya gitu." Dulu saya pikir episode lapar tuh jahat gitu. Saya kira episode lapar tuh enggak bagus. Saya enggaklah sampai masuk penjara ya, tapi hampir. Itu pernah. Gara-gara visa habis. Dulu waktu di Malaysia.
Saya kira jadi musafir yang kehabisan duit dari Malaysia, Kuala Lumpur ke Pontianak. Saya cuma punya uang untuk Kuala Lumpur, Jakarta. Kenapa saya punya program harus masukkan kata-kata musafir, ramah musafir, ramah orang muda, ramah musafir. Pada saat saya terbang dari Malaysia ke Jakarta, duitnya cuma sampai situ ja. Siapalah yang jadi wasilah nolong, wasilah pertolongan itu, karena ATM saya waktu itu sangkut karena sudah lama dibawa ke Malaysia. Jadi pas dimasukkan di Soekarno Hatta tuh dulu masih Terminal 2. International Airport tuh Terminal 2 waktu itu. Saya masukkan, ternyata kena telan ATM-nya. Karena mungkin udah lama bermasalah gitu kan, ini. Udahlah itu uang satu-satunya. Di situ sisa sedapatnya. Toto ada saya kan transit, Bunda Uung sama Kak Iya tuh lagi nyusu di musola. Saya tuh keluar masuk. HP Iona itu yang baterainya gelembung yang diikat pakai getah itu. Di Soekarno Hatta itulah saya bolak-balik, keluar, masuk lagi. Yang antum tahu kalau di musola bandara ada orang yang jaga-jaga sendal. Ada kan? Nah dia bilang, Pak, kenapa Pak? Sepertinya Bapak lagi bingung. Lalu saya bilang, iya, saya ini mau pulang ke Pontianak, tapi tidak punya duit tiket untuk balik ke Jakarta Pontianaknya. Saya bertiga sama istri sama anak. Bunda Ung nunggu di dalam, saya yang keluar masuk. Ya sofa marwah gitulah. Tahu rasanya sofa marwah tuh? Mana dapatkan zam-zam di mana? Insya Allah kita mudah-mudahan lah tidak ngalamin ya. Tapi kalaupun ngalamin, tidak usah disesali. Saya jadi waktu ditanya sama Paskas Bandara di Makassar, teman-teman Paskas Bandara bilang sama saya, Ayaman, uang kami kira-kira bagusnya untuk apa Ayaman program? Saya bilang cari orang susah di bandara. Maksudnya Ayaman, jangan kita pikir bahwasanya yang pergi ke pesawat atau naik pesawat ke bandara itu semuanya orang kaya, orang punya duit. Banyak yang saya bilang sedang kehabisan bekal. Banyak orang-orang yang sedang bingung, uang pas-pasan, jangankan mau makan, beli air putih aja tidak berani dia di bandara itu. Kok Ayaman sampai sedetail itu? Saya kasih program kerjanya. Saya bilang sama mereka, cari orang-orang di bandara itu yang nampaknya bingung. Nanti minta bantu sama tim cleaning service. Mereka kan tahu tuh nengok orang-orang yang kayak bingung gitu. Nampak tuh muka-muka yang ibu yang sedang kerepotan gendong anak, bawa gembolan banyak, bagasi over dan segala macam lah. Saya bilang, itulah tugas kita di bandara tuh. Saya bilang cari orang-orang begitu. Ada yang ketinggalan, ada yang tidak tahu gate-nya mana. Dia pergi terbang tuh bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk bisnis. Terbang tuh keluarganya sakit, ibunya meninggal. Saya jelaskan sedetail-detail itu. Kehabisan bekal tengah jalan, mungkin pas-pasan, duit tinggal satu-satunya ternyata gate ketinggalan check-in. Dia transit, dia tidak tahu harus lapor transit. Bantu, saya bilang orang-orang begitu. Dia mereka teman-teman santri bandara tuh dengar saya cerita gitu. Kok Ayaman tahu sampai sedetail itu? Saya bilang I was there. Saya pernah di posisi itu. Satu, Allah mau kasih hadiah apa? Yang kedua, pelajaran apa yang saya dapat setelah kejadian itu? Itu abang kakak cukup sudah membuat kita jadi pribadi yang tahu diri, rendah hati, tidak sombong. Seandainya juga Allah izinkan ya saya bisa ketemu sama orang yang bantu saya tuh waktu di Bandara Soekarno Hatta tuh, dia bilang gini, ya udah Pak, pakai uang saya aja dulu. Loh, saya tidak kenal Bapak. Tidak apa-apa Pak, kata beliau, pakai aja dulu, yang penting beli tiket. Dia lah carikan tiket pesawat. Orang yang mohon maaf ya jaga kotak sendal dianggap rendah kan sama orang lain. Kau cuma tukang jaga sendal. Tapi wasilah dia yang carikan tiket pesawat, pakai duit dia. Biar Pak, saya carikan Pak, katanya. Dulu belum ada travel nyonya ya dan lain-lain tuh lah, belum ada dulu. Dia lah carikan, di teleponnya sana sini. Pak, ada Pak 3 orang ke Pontianak, Jakarta Pontianak, harga tiket sekian. Seingat saya waktu itu belum sampai 1 juta bertiga. Belum sampai. Pokoknya masih ratusan ribu. Karena satu bayi kan, Kak Iya tuh masih hitungannya infan.
Jadi waktu beliau ini, nanti Pak katanya kalau sudah sampai Pontianak Bapak transfer katanya. Ini nomor HP saya, catat pakai kertas. Nomor handphone saya, nomor rekening. Kalau tidak salah itu rekeningnya Bang Apul, lupa saya. Terbanglah, alhamdulillah. Di situ saya rekam betul rasa itu, ya Allah, ternyata kehabisan bekal di tengah-tengah bandara tuh sakit sekali. Beda sama yang sekarang, dia bisa request, saat makan sini nyaman nih gitu. Ada tuh yang gitu tuh. Ini baru buka nih, saat tidak boleh itu makan sini nih. Ini saat celana nih ada warna-warna lain juga, boleh gitu survei situ tuh. Ayo, apa pelajaran SMK hari ini? Kira-kira Allah mau kasih hadiah apa setelah kejadian ini? Tidak mungkin Allah tuh menciptakan sesuatu tuh sia-sia, tidak mungkin. Pasti ada hikmahnya, pasti ada maksudnya. Dan yang kedua, kalau itu di kejadian itu, ya kan, terjadi pada kita, apalah pelajaran yang bisa kita tangkap, lalu kita jadikan pembelajaran hidup dan kehidupan, supaya nanti kita tidak sombong kalau udah di atas. Jadi Ayaman kalau lagi jalan di bandara, entah itu bandara Pontianak, mau pergi atau, itu mata tuh masih scanning gitu, semampu saya. Kalau udah nengok orang-orang yang, mohon maaf ya, maksudnya itu kayak kebingungan gitu. Mungkin baru pertama kali disuruh kalau lewat pintu scan tuh belum buka jam tangan, belum. Kalau yang udah biasa kan santai aja. Tahu. Dia tuh kayak nyari-nyari gitu, pintu di mana. Kan mirip-mirip, kayak Terminal 3 dan segala macam. Maka saya bilang, Shadaqallahul azim, benarlah Allah yang memberikan syariat di dalam Al-Qur'an itu untuk infak, dan itu ada Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Dan di dalam asnaf zakat juga ada Ibnu Sabil, 960 ada Ibnu Sabil, Al-Baqarah 215 ada Ibnu Sabil. Cari orang-orang begini ini di bandara banyak. Kasihan. Kenapa Bu? Suami saya meninggal di lokasi kerja, saya harus nyusul karena tidak memungkinkan kalau diterbangkan jenazahnya begini. Dari tempat kerjanya tidak berkenan. Nah, itulah amalsoleh.com tuh harus muncul di sini. Pikirkan orang-orang Ibnu Sabil nih. Banyak Bang. Kerjasama sama santri-santri bandara. Ini baru cerita pesawat loh ya. Kenapa pesawat? Kenapa bandara ya Man? Kan ini yang cepat untuk, jangan dulu dikubur ya orang tua saya, tunggu saya balik. Itu kan apa rasanya tuh? Terbang dalam kondisi sedih, orang tua meninggal. Kita lagi kerja di tempat yang jauh, dapat info orang tua meninggal, nyari-nyari tiket pesawat kan, duit tidak punya, itu kan pasti ngutang. Sebagian besar akan memilih utang. Dan tidak nutup kemungkinan juga dia akan pinjam, mungkin pinjaman online. Gelap mata udah. Nah, Baitul Mal hadir itu begitu abang kakak. Coba rasakan pakai hati. Nanti abang kakak juga pasti ketemu kok dengan yang benar-benar tulus. Coba bayangkan. Ayaman kok bisa cerita sedetail itu, kata budak-budak bandara. Saya bilang, saya pernah ngalami. Apa kata mereka yang di bandara? Kami gak kepikiran Ayaman. Karena kita ke bandara kerja, saya bilang. Kalau saya di posisi kehabisan bekal. Jangankan makan. Beli air putih tak berani. Abang kakak tahu bandara Kuala Lumpur tuh besarnya kayak apa? Nengok-nengok bandara. Jadi dulu tuh, jangankan itu ya, kemarin saya nostalgia pas lagi di rest area, nengok ada roti boy. Mungkin bagi orang sekarang roti boy itu barang biasa gitu ya. Itu dulu barang mahal sekali bagi saya. RM1.50 waktu itu di Malaysia, tahun 2009-2010. Berarti 25 tahun yang lalu. Itu RM1.50 di KL Tower, KLCC. Di pojok kalau habis naik MRT sama Bunda tuh, dulu LRT keluar, di situ ada roti boy. Itu baunya wanginya Masya Allah. Bisa makan itu tuh udah rasanya udah wow, keren gitu. Nah, jadi dulu kalau di bandara ketakutan apakah overweight. Jadi kita yang sekarang ini masih ngerintis kan balik kampung, punya anak, duit habis, rasakan itu, rekam rasanya.
Lalu bilang sama Allah, ya Allah, bantu saya supaya bisa lewat dari episode ini, supaya saya bisa bantu orang lain lagi. Dan tidak ada yang instan abang kakak. Tidak ada yang instan. Semuanya proses. Kayak cerita Bang Abu dapat untung 10.000, nangis. Itu direkam betul rasa itu tuh. Jadi kita kalau nengok orang, kita tahu, oh iya, kalau aku di posisi dia, itulah kira-kira rasanya. Jadi abang kakak, tidak semua episode buruk yang kita alami benar-benar buruk bagi kita tuh. Kan image-nya selalu gitu. Jangan belanja di bandara ya, mahal. Kenapa ngomong gitu? Tak berduit. Coba kalau ada duit. Nggak tengok harga, beli-beli aja. Ada yang bisa request, di sini tidak enak ayaman, situ aja lebih enak restorannya. Loh kok dia yang nentukan? Ada gitu ya, nggak boleh sebut nama. Ayaman pesan apa? Saya air putih hangat ya. Ah, saya jus ya, saya ini. Loh kok banyak dia minumnya? Nah ini tidak ada kejadiannya, mana ada? Ini kejadiannya tidak ada. Nah, ini ayaman ngayal kalau yang ini. Tapi kalau tadi yang kejadian apa kehabisan bekal di bandara bingung kayak Sofa Marwa kan musola ke ATM nyari pintu keberangkatan itu jauh jaraknya itu benar-benar rasa kayak Sofa Marwa saya perut lapar kan mana nak cari abang kakak coba gitu ya rasa yang sedang kau alami sekarang kau rekam betul-betul lalu anggap itu jadi orang lain. Nah abang sekarang pegang Baitul Mal, pegang itu amalsoleh.com. Abang pegang duit yang diamanahkan umat. Nah, dari situlah dari rasa yang sakit itu bikin program. Rasa itu yang Allah kasih. Nah, seperti apa rasanya kita akan dengar langsung dari beliau, ya kan? Beliau ini adalah sarjana ekonomi, magister akuntansi, disingkat SEMA. Kalau dia 2 kali double degree, SEMA artinya. Untung beliau cuma 1 aja degree-nya. Ya, menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jazakumullah khair. Silakan Bang Ipan melanjutkan. Nggak tahu saya dia mau cerita apa ya. Apa cerita ini kali ya? Cerita Tengkuyung sama Kudanil lah gitu. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya Bang Kakak, doakan Bunda Uung, doakan juga anak-anak saya 4F. Doakan kami keluarga besar mama saya, ibu saya. Saya seperti biasa kalau di Pontianak pagi-pagi harus membersamai, harus mengawal dulu Kak Ia dan Kak Ara antar sekolah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham enggak maksudnya apa ini? Nah, siap. Nah, mainkan telur roti tidak? Alhamdulillah. Makan ya. Amin ya semuanya ya saya. Oh, salam. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Apa yang disampaikan oleh Ayahman itu saya juga ingat dulu. Jadi kalaulah saya boleh sharing dan boleh cerita, kan memang saya ini asli orang Pontianak yang merantau ke kota Bandung. Saya ingat betul pesan ibu saya dulu dan memang jadi jadi tekad dan jadi gaya hidup. Jadi ibu saya itu berpesan waktu awal kuliah, karena Ipan lagi berproses, maka hiduplah dengan hidup yang prihatin. Karena disitulah Ipan bisa belajar kehidupan. Dan saya pun bersyukur betul Allah izinkan dalam kehidupan saya keluar dari zona nyaman, keluar dari hidup di lingkungan keluarga yang mungkin kalau dulu saya stay, gak mencoba untuk merantau, tidak tahu apa itu artinya uang Rp1.000. Jadi dulu merasakan banget tuh puasa Senin Kamis,
puasa dengan kondisi bukan untuk hanya beribadah tapi memang nggak punya uang. Buka puasanya hanya dengan satu crackers atau gebeng. Terus kalau punya makanan, makanya disembunyiin karena takut diambil sama teman kamar sebelah. Karena makanan itu untuk kita beberapa hari gitu simpanan. Mungkin saya tidak hidup di pondok ya, tapi saya benar-benar merasakan kayak nyembunyiin makanan itu berharga sekali gitu. Jadi kisah mungkin yang tadi kita anggap yang disampaikan oleh Ayahman, hikmah apa yang bisa kita dapat? Kira-kira Allah mau kasih hadiah apa? Dan apa pelajaran yang bisa saya dapat dari kejadian ini? Kalaulah fast respon gitu ya, langsung marah, langsung reaksioner, langsung berprasangka buruk sama Allah, tadi disampaikan oleh Ayahman, semua pasti akan babak belur. Jadi sabar, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Dan apa yang tadi disampaikan juga oleh Ayahman waktu kejadian, saya ingat betul itu. Dapat info, tiba-tiba ditelepon sama Ozi, "Bang, abang nemenin Kiai ya ke Riau." Bayangin, sebelum dapat telepon dari Ozi itu, saya udah dapat telepon bahwa pesawat hilang dari radar. Tapi saya masih bisa, saya harus ke Riau sih. Tapi saya ini sih, ada ini sih. Padahal saya udah dapat info kalau pesawat itu hilang dari radar. Waktu itu saya masih berprasangka baik gitu. Mungkin itu salah, mungkin error. Insya Allah nanti pesawatnya muncul lagi ke radar gitu-gitu. Maka begitu balik ke bandara, Ayahman juga terbang dari Pontianak, ketemulah kita di bandara. Dan saya merasa itu benar-benar penghibur hati banget. Saya kayak masih punya keluarga. Waktu itu saya berpikir, itu kan memang benar-benar hilang di mata kan. Sekejap mata ya gitu hilang. Bahkan Instastory pun masih ada, foto-foto masih ada, semua kejadian itu masih ada. Tapi saya yakin semua pasti ada hikmahnya. Dan saya mungkin belum tahu hikmah apa itu dari kejadian yang kemarin terjadi di dalam kehidupan saya. Karena itu memang benar-benar takdir Allah. Nah, kalau balik lagi, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, senang, sedih, semua pasti ada hikmahnya. Dan satu hal yang harus kita yakini bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan kita. Kalau tadi di ayat Quran yang disampaikan surah Al-Fajr ayat 15 dan ayat 16 tentang nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, terus kita berkesimpulan bahwa Allah sedang memuliakan kita. Tapi kalau kita sedang diuji dengan kesedihan, dengan keterbatasan, terus kita berkesimpulan lagi bahwa Allah sedang menghina kita. Dan Allah bilang sekali-sekali itu pun tidak terjadi seperti itu. Jadi apa yang dianggap oleh kita itu salah. Bahwa mau itu baik, mau itu sedih, selama kita yakin itu adalah kebaikan dari Allah untuk kita, pasti cara responnya jauh lebih berbeda. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya yakin banget itu. Meskipun sekarang mungkin dengan kondisi saya sudah tidak punya keluarga, tapi satu hal yang saya syukuri adalah sebelum kejadian itu terjadi, Allah izinkan saya dekat dengan masjid, saya kenal dengan Masjid Kapal Munzalan, saya kenal dengan ustadz-ustadz yang mengajarkan hadis, mengajarkan Quran, saya kenal dekatlah dengan Quran. Disitulah saya benar-benar berpikir Allah sudah siapkan mental saya sebelum kejadian itu terjadi. Jadi sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Allah pun sudah pikirkan hal itu, siap atau tidak. Kemarin disampaikan oleh Ayahman, Allah tidak akan berikan ujian di luar dari batas kemampuan kita. Dan itu saya pelajari betul. Oh iya ya, 2019 saya gabung, belajar, dengerin SMK, belajar diajarkan hadis, bahkan diajarkan fikih, sholat jenazah. Jadi waktu kejadian, saya sudah siap. Saya yang mimpin sholat jenazah. Waktu itu baru nggak lama tuh, teman-teman ngajarin fikih, sholat goib. Jadi waktu itu saya langsung mimpin sholat jenazah. Cuma waktu itu yang diajarkan tuh, seingat saya, kalau laki-laki di kepala, ya kan? Kalau perempuan di perut. Kalau laki-laki, perempuan 2 sama 1 laki-laki, itu saya bingung tuh mau di mana sholatnya. Tapi waktu itu saya tetap sholat di depan bapak, di depan kepala bapak, karena kan mayitnya banyak. Ada 5, ya kan? Bingung juga di mana ya, karena tidak diajarkan tuh Ustaz. Waktu itu diajarkan fikihnya seperti itu. Tapi
Yang saya tahu dan saya pahami, kita semua pasti mati, hanya tinggal menunggu waktunya saja. Sehingga sedih ya, sangat sedih, tapi hal itu bisa cepat saya lewati. Kalaulah mungkin dulu Allah tidak izinkan saya dekat dengan masjid, saya dekat dengan Quran, menghadapi kejadian seperti kemarin, saya tidak tahu gitu gimana cara menghadapinya. Karena kalau saya tidak balik ke Quran, kalau saya tidak lihat isi Quran, aduh, mungkin mental saya sudah hilang dari kesadaran. Karena kondisi benar-benar apa ya? Yang tadi disampaikan hendak jejak kaki itu betul, jadi kayak nempel di dinding. Dapat informasi saya lagi mau sholat jamaah, habis sholat jamaah atau setelah sholat gitu ya. Begitu dapat informasi saya nempel di dinding gitu, di musola. Ingat betul saya. Diam saya. Benar ke ini informasinya? Jadi peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita yakin dan tahu betul bahwa itu adalah kebaikan dari Allah, pasti akan jauh lebih enak menjalani kehidupan ini. Jadi sekarang mungkin teman-teman yang lagi tidak punya duit, yang lagi kesusahan, yang lagi banyak kekurangan, nikmati prosesnya, karena itu akan jadi kisah nantinya saat kita semua sudah bisa melewati itu semua. Jadi sabar-sabar, tetap berproses, tetap berprasangka baik sama Allah, karena saya yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Oke? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tidak panjang lebar. Tadi juga menyambung dan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Yaman. Apapun kejadian dalam kehidupan kita, tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Dari setiap kejadian, dari setiap proses kehidupan, itu pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan tetap berprasangka baik sama Allah. Jangan cepat-cepat ngambil sebuah keputusan, jangan reaksioner dengan cara yang berlebihan. Seperti tadi konten yang disampaikan itu cukup menarik ya. Saya kira benar gitu, poin 1, poin 2, poin, oh gitu ya. Kalau seumuran tahan 10 detik. Oh, biar kita mikir dulu. Jadi pada saat marah itu benar kan? Mikir tadi betul tuh. Kenapa harus 10 detik ya saya bilang? Oh, mungkin karena lebih muda. Kalau seumuran 30 detik. Oh, mungkin karena seumuran saya bilang. Kalau lebih tua 50 detik. Oh iya. Biar kita lebih sabar sehingga tidak salah ngambil kata-kata. Ternyata begitu di scroll, nggak ada maksud itu detik gitu. Tapi ya ada betulnya juga. Kalau lagi marah jangan langsung marah. Karena bahasa di mulut nih. Kemarin saya dilihat konten, saya nggak tahu isinya apa. Kalau teman-teman lihat, ada bapak-bapak lagi pengen dapat nasi kotak. Ada kan? Tapi nggak tahu, jadi dia nggak ada suaranya. Ibu-ibu sebelahnya itu, lebih ini gitu ya. Nggak tahu bahasa apa yang keluar. Si bapak ini yang sebelumnya tersenyum langsung hilang gitu. Captionnya itu, bahasa akan bisa lebih tajam daripada pedang. Kita nggak tahu dia ngomong apa gitu. Tapi muka itu langsung kayak sakit hati banget. Sampai dia lemes gitu kayak mau menerima nasi. Sebelumnya dia semangat ngantri pengen ngambil nasi, nggak tahu bahasa apa yang disampaikan langsung. Kadang-kadang kita mulut ini kalau tidak dikontrol, bukan kita nyampaikan tidak sadar, orang yang mendengarkan itu yang akan sakit hati. Pemimpin-pemimpin yang Allah sekarang kasih amanah salah ngomong pada bawahan, orang tua, bapak, ibu salah ngomong pada anak, itu akan berdampak besar dan sangat berbahaya sekali. Maka kita harus jaga mulut. Jadi kalau lagi marah sabar-sabar, kalau lagi emosi tenang-tenang, tahan dulu, diam, kalau bisa diam. Jadi apa yang disampaikan tuh tidak sesuai dengan nafsu kita gitu. Karena kalau sudah lepas, ibarat kaca kalau sudah pecah, itu tak akan pernah bisa lagi berbentuk seperti semula. Meskipun mungkin bisa disatukan, tapi pasti ada bekas. Oke? Terakhir, insyaallah juga mudah-mudahan kalau ada teman-teman dari amalsoleh.com yang nonton, kita bikin program untuk Ibnu Sabil, bisa berkolaborasi juga dengan Baitul Mal Munzalan Indonesia. Mudah-mudahan nanti di program zakat yang ada di amalsoleh.com juga bisa kita masukkan, nanti beratkan ke Ibnu Sabil ya. Karena ini bagus juga ini. Kalau kita bisa masuk ke bandara, programnya kita angkat bareng-bareng, cerita apa yang disampaikan oleh Ayahman tadi. Masya Allah ya, itu kadang-kadang ya ada juga orang baik seperti itu gitu. Lagi kebingungan,
Ayah Man tiba-tiba dibantu oleh seorang penjaga sendal yang mungkin tak nampak di mata kita. Ternyata bantuan itu justru datang dari orang yang tak kita sangka-sangka. Dan mudah-mudahan nanti program ini bisa kita jalankan dan bisa kita besarkan di bandara, karena ternyata di bandara juga banyak orang yang kehabisan bekal, yang harus bisa kita bantu, yang harus juga kita bisa support, sehingga kejadian-kejadian seperti itu ya kan tak terulang lagi. Oke, mungkin cukup sampai dengan saat ini. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini teman-teman bisa mengambil insight-insight kebaikan di dalamnya, karena kebaikan pasti datangnya dari Allah, dan terus yang salah yang kurang mohon dimaafkan itu datangnya dari saya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk finish.